Cerita ini dimulai bukan di kamar mandi itu. Bukan di lantai dingin yang penuh darah, bukan di momen ketika semuanya hancur. Tidak, semua ini dimulai jauh sebelumnya. 3 bulan sebelum malam itu, sebelum luka, sebelum rasa takut, sebelum satu panggilan telepon mengubah segalanya. Mari aku bawa kamu ke sana. Grace Underwood tumbuh di sebuah tempat bernama Richmond Heights. Lingkungan itu bukan tempat yang sering kamu lihat di film. Tidak ada lampu berkilau atau jalanan bersih tanpa celah. Yang ada justru trotoar retak, toko kecil dengan kaca tebal anti peluru, dan beranda tua tempat para lansia duduk diam, melihat dunia berjalan tanpa mereka. Tapi bagi Grace, itu rumah. Dia dibesarkan oleh neneknya, Lorraine Underwood. Seorang wanita berusia 72 tahun, mantan guru sekolah, tapi sebenarnya, dia lebih dari itu. Lorraine adalah bagian dari sejarah. Dulu, dia pernah berjalan di jembatan Edmund Petus di Selma, Alabama, di tengah gas air mata, di tengah kekerasan, di tengah ketakutan yang nyata. Di ruang tamu mereka, ada 2 foto yang tergantung rapi. Satu dari Selma. Satu lagi dari Washington. Lorraine tidak pernah membicarakan itu kecuali ditanya. Dan kalau ditanya pun, jawabannya selalu sederhana. Kami hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Itu cara dia hidup. Dan itu cara dia membesarkan Grace. Dia mengajarkan satu hal yang tidak pernah berubah. Kamu mendapatkan semuanya dengan usaha. Kamu tidak minta maaf atas siapa dirimu. Dan kamu tidak pernah membiarkan siapapun membuatmu merasa seperti tamu di tempat yang memang milikmu. Grace membawa pelajaran itu kemanapun dia pergi. Dan dia punya satu hal lagi, sesuatu yang membuatnya berbeda. Seni. Menggambar bukan sekadar hobi baginya. Itu bahasa. Cara dia memahami dunia. Cara dia berbicara tanpa harus berkata-kata. Dia bisa duduk berjam-jam, menggambar tangan orang asing, wajah-wajah yang lewat, bayangan yang mungkin orang lain tidak pernah perhatikan. Guru seni di sekolahnya pernah bilang sesuatu yang aneh. Kamu punya bakat yang membuat orang lain tidak nyaman. Waktu itu, Grace tidak terlalu mengerti maksudnya. Tapi dia akan segera mengerti. Dia lulus sebagai siswa terbaik. IPK hampir sempurna. Dan kemudian, sesuatu yang besar terjadi. Dia mendapatkan beasiswa penuh ke Universitas Westerfield. Sebuah universitas elit. Bangunan bergaya gotik, halaman luas yang selalu terawat, dan biaya kuliah yang lebih mahal dari rumah tempat dia dibesarkan. Tempat di mana nama keluarga lebih penting daripada kerja keras. Dan di sanalah Grace akan memulai hidup barunya. Hari pertama dia pindah ke kampus terasa berbeda. Lorraine mengantarnya dengan mobil tua berusia 15 tahun. Mobil itu berisik, catnya sedikit pudar, dan terlihat sangat tidak cocok di antara deretan BMW dan Range Rover di parkiran kampus. Mereka membawa 2 koper dan 1 kotak besar berisi alat seni. 3 tangga mereka lewati sendiri. Tidak ada yang menawarkan bantuan. Orang-orang hanya melihat, lalu berpaling. Lorraine tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya meletakkan kotak terakhir, menarik napas pelan, lalu menyerahkan sesuatu pada Grace. Sebuah buku sketsa dengan sampul kulit. Di bagian dalamnya, ada tulisan tangan. Untuk gadis yang akan membuat dunia melihat. Grace memeluk neneknya erat sekali sampai Lorraine tertawa kecil. Pelan-pelan, sayang. Tulang rusukku masih dipakai. Di pintu, Lorraine memegang wajah Grace dengan kedua tangan. Kamu pantas berada di ruangan manapun yang kamu masuki. Jangan pernah lupa itu. Grace mengangguk. Lalu dia melihat mobil itu pergi, perlahan, sampai hilang di ujung jalan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa benar-benar sendirian. Tapi itu tidak berlangsung lama. 2 jam kemudian, pintu kamar asramanya terbuka, dan masuklah Nadia Williams. Berisik. Ceria. Membawa tas yang dililit lakban. Dan seperti Grace, dia juga penerima beasiswa. Jadi, kata Nadia sambil menjatuhkan tasnya, berapa banyak orang yang menatap kamu aneh hari ini? Grace tersenyum untuk pertama kalinya hari itu. Aku berhenti menghitung setelah 12. Mereka langsung cocok. Bukan karena mereka sama, justru karena mereka mengerti sesuatu yang tidak bisa dijelaskan ke orang lain. Perasaan masuk ke sebuah ruangan, dan tahu, bahkan sebelum siapapun bicara, bahwa kamu tidak diharapkan. Malam itu, Grace menelepon ibunya lewat video call.
Denise Underwood muncul di layar dengan blazer rapi, duduk di sebuah kantor yang terlihat formal. Pencahayaan terang, suasana serius. "Aku bangga sekali padamu," katanya lembut. Di belakangnya, terdengar suara orang-orang berbicara cepat, formal. "Aku lagi sibuk di kantor baru ini," lanjutnya. "Tapi aku janji akan datang ke pameran pertamamu." Grace tersenyum. "Kantor baru apa sih, Bu? Kamu misterius banget." Denise tertawa kecil. "Ah, cuma urusan hukum." Membosankan. Panggilan itu singkat. Hanya beberapa menit. Grace tidak menyadari sesuatu. Saat ibunya mengangkat ponsel, ada sebuah simbol di layar kunci. Bulat, biru dan emas. Sebuah segel resmi. Tapi Grace tidak memperhatikannya. "Dan jujur saja, kamu juga mungkin tidak." "Belum." "Sekarang, mari kita lihat sisi lain cerita ini." Di sisi lain kampus, ada seseorang bernama Tiffany Caldwell. Dia tidak masuk ke Westerfield karena kerja keras. Dia masuk karena nama belakangnya. Ayahnya baru saja menyumbang $12 juta untuk membangun perpustakaan baru. Bahkan sebelum gedungnya selesai, nama Caldwell sudah diukir di batu besar di depan. Tiffany datang ke kampus dengan SUV mewah. Koper Louis Vuitton. Dan kepercayaan diri seseorang yang tidak pernah mendengar kata tidak. Dalam minggu pertama, dia sudah menjadi pusat perhatian. Bukan karena semua orang menyukainya. Tapi karena semua orang tahu, lebih aman berada di sisinya daripada melawannya. Di sekelilingnya ada dua orang. Brooke, yang selalu merekam segalanya. Dan Pak IG, yang sebenarnya tidak cocok, tapi terlalu takut untuk keluar dari lingkaran itu. Dan disinilah, dua dunia itu mulai mendekat. Tabrakan pertama terjadi di kelas sejarah seni. Profesor bertanya sesuatu yang sulit. Banyak mahasiswa menjawab seadanya. Lalu Grace mengangkat tangan. Jawabannya berbeda. Dalam. Tepat. Cerdas. Profesor berhenti sejenak, lalu berkata pelan, "Itu pemikiran tingkat pasca sarjana." Ruangan langsung sunyi. Semua orang menoleh. Dan dari belakang ruangan, Tiffany melihat. Rahangnya mengeras. Dia mencondongkan badan ke Brooke dan berbisik, cukup keras untuk didengar beberapa orang. "Anak beasiswa, ini bakal menarik." 2 hari kemudian, di studio seni, Tiffany berjalan melewati meja Grace dan menjatuhkan buku sketsanya ke lantai. Halaman-halamannya berserakan. Minggu-minggu kerja keras, berantakan. Grace berlutut, mengumpulkan semuanya. Tangannya sedikit gemetar. Tapi dia tidak berkata apa-apa. Tiffany berdiri di atasnya, tersenyum tipis. "Hati-hati ya semua, nanti dia kira kalian lagi kasih sedekah." Beberapa orang tertawa kecil. Beberapa diam. Pak IG hanya menunduk. Profesor menyuruh Tiffany minta maaf. Dia melakukannya, tanpa melihat Grace. Datar. Kosong. Lalu dia berbisik ke Brooke. Ini belum selesai. Malam itu, sebuah grup chat dibuat. Namanya, Westerfield Standards. Pesan pertama, waktunya ingatkan si anak beasiswa, dia sebenarnya di mana. Dan Grace. Dia tidur malam itu dengan pikiran sederhana. Ini cuma hari buruk. Ini akan berlalu. Tapi dia salah. Ini baru permulaan. Cerita ini dimulai bukan di kamar mandi itu. Bukan di lantai dingin yang penuh darah, bukan di momen ketika semuanya hancur. Tidak, semua ini dimulai jauh sebelumnya. 3 bulan sebelum malam itu, sebelum luka, sebelum rasa takut, sebelum satu panggilan telepon mengubah segalanya. "Mari aku bawa kamu ke sana." Grace Underwood tumbuh di sebuah tempat bernama Richmond Heights. Lingkungan itu bukan tempat yang sering kamu lihat di film. Tidak ada lampu berkilau atau jalanan bersih tanpa celah. Yang ada justru trotoar retak, toko kecil dengan kaca tebal anti peluru, dan beranda tua tempat para lansia duduk diam, melihat dunia berjalan tanpa mereka. Tapi bagi Grace, itu rumah. Dia dibesarkan oleh neneknya, Lorraine Underwood. Seorang wanita berusia 72 tahun, mantan guru sekolah, tapi sebenarnya, dia lebih dari itu. Lorraine adalah bagian dari sejarah.
Dulu, dia pernah berjalan di jembatan Edmund Pettus di Selma, Alabama, di tengah gas air mata, di tengah kekerasan, di tengah ketakutan yang nyata. Di ruang tamu mereka, ada 2 foto yang tergantung rapi. Satu dari Selma. Satu lagi dari Washington. Lorraine tidak pernah membicarakan itu kecuali ditanya. Dan kalau ditanya pun, jawabannya selalu sederhana. Kami hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Itu cara dia hidup. Dan itu cara dia membesarkan Grace. Dia mengajarkan satu hal yang tidak pernah berubah. Kamu mendapatkan semuanya dengan usaha. Kamu tidak minta maaf atas siapa dirimu. Dan kamu tidak pernah membiarkan siapapun membuatmu merasa seperti tamu di tempat yang memang milikmu. Grace membawa pelajaran itu kemanapun dia pergi. Dan dia punya satu hal lagi, sesuatu yang membuatnya berbeda. Seni. Menggambar bukan sekadar hobi baginya. Itu bahasa. Cara dia memahami dunia. Cara dia berbicara tanpa harus berkata-kata. Dia bisa duduk berjam-jam, menggambar tangan orang asing, wajah-wajah yang lewat, bayangan yang mungkin orang lain tidak pernah perhatikan. Guru seni di sekolahnya pernah bilang sesuatu yang aneh. Kamu punya bakat yang membuat orang lain tidak nyaman. Waktu itu, Grace tidak terlalu mengerti maksudnya. Tapi dia akan segera mengerti. Dia lulus sebagai siswa terbaik. IPK hampir sempurna. Dan kemudian, sesuatu yang besar terjadi. Dia mendapatkan beasiswa penuh ke Universitas Westerfield. Sebuah universitas elit. Bangunan bergaya gotik, halaman luas yang selalu terawat, dan biaya kuliah yang lebih mahal dari rumah tempat dia dibesarkan. Tempat di mana nama keluarga lebih penting daripada kerja keras. Dan di sanalah Grace akan memulai hidup barunya. Hari pertama dia pindah ke kampus terasa berbeda. Lorraine mengantarnya dengan mobil tua berusia 15 tahun. Mobil itu berisik, catnya sedikit pudar, dan terlihat sangat tidak cocok di antara deretan BMW dan Range Rover di parkiran kampus. Mereka membawa 2 koper dan 1 kotak besar berisi alat seni. 3 tangga mereka lewati sendiri. Tidak ada yang menawarkan bantuan. Orang-orang hanya melihat, lalu berpaling. Lorraine tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya meletakkan kotak terakhir, menarik napas pelan, lalu menyerahkan sesuatu pada Grace. Sebuah buku sketsa dengan sampul kulit. Di bagian dalamnya, ada tulisan tangan. Untuk gadis yang akan membuat dunia melihat. Grace memeluk neneknya erat sekali sampai Lorraine tertawa kecil. Pelan-pelan, sayang. Tulang rusukku masih dipakai. Di pintu, Lorraine memegang wajah Grace dengan kedua tangan. Kamu pantas berada di ruangan manapun yang kamu masuki. Jangan pernah lupa itu. Grace mengangguk. Lalu dia melihat mobil itu pergi, perlahan, sampai hilang di ujung jalan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa benar-benar sendirian. Tapi itu tidak berlangsung lama. 2 jam kemudian, pintu kamar asramanya terbuka, dan masuklah Nadia Williams. Berisik. Ceria. Membawa tas yang dililit lakban. Dan seperti Grace, dia juga penerima beasiswa. Jadi, kata Nadia sambil menjatuhkan tasnya, berapa banyak orang yang menatap kamu aneh hari ini? Grace tersenyum untuk pertama kalinya hari itu. Aku berhenti menghitung setelah 12. Mereka langsung cocok. Bukan karena mereka sama, justru karena mereka mengerti sesuatu yang tidak bisa dijelaskan ke orang lain. Perasaan masuk ke sebuah ruangan, dan tahu, bahkan sebelum siapapun bicara, bahwa kamu tidak diharapkan. Malam itu, Grace menelepon ibunya lewat video call. Denise Underwood muncul di layar dengan blazer rapi, duduk di sebuah kantor yang terlihat formal. Pencahayaan terang, suasana serius. Aku bangga sekali padamu, katanya lembut. Di belakangnya, terdengar suara orang-orang berbicara cepat, formal. Aku lagi sibuk di kantor baru ini, lanjutnya. Tapi aku janji akan datang ke pameran pertamamu. Grace tersenyum. Kantor baru apa sih, Bu? Kamu misterius banget. Denise tertawa kecil. Ah, cuma urusan hukum. Membosankan. Panggilan itu singkat. Hanya beberapa menit. Grace tidak menyadari sesuatu. Saat ibunya mengangkat ponsel, ada sebuah simbol di layar kunci. Bulat. Biru dan emas. Sebuah segel resmi. Tapi Grace tidak memperhatikannya.
Dan jujur saja, kamu juga mungkin tidak. Belum. Sekarang, mari kita lihat sisi lain cerita ini. Di sisi lain kampus, ada seseorang bernama Tiffany Caldwell. Dia tidak masuk ke Westerfield karena kerja keras. Dia masuk karena nama belakangnya. Ayahnya baru saja menyumbang $12 juta untuk membangun perpustakaan baru. Bahkan sebelum gedungnya selesai, nama Caldwell sudah diukir di batu besar di depan. Tiffany datang ke kampus dengan SUV mewah, koper Louis Vuitton, dan kepercayaan diri seseorang yang tidak pernah mendengar kata tidak. Dalam minggu pertama, dia sudah menjadi pusat perhatian. Bukan karena semua orang menyukainya, tapi karena semua orang tahu, lebih aman berada di sisinya daripada melawannya. Di sekelilingnya ada dua orang. Brock, yang selalu merekam segalanya. Dan Pak IG, yang sebenarnya tidak cocok, tapi terlalu takut untuk keluar dari lingkaran itu. Dan disinilah, dua dunia itu mulai mendekat. Tabrakan pertama terjadi di kelas sejarah seni. Profesor bertanya sesuatu yang sulit. Banyak mahasiswa menjawab seadanya. Lalu Grace mengangkat tangan. Jawabannya berbeda. Dalam. Tepat. Cerdas. Profesor berhenti sejenak, lalu berkata pelan, itu pemikiran tingkat pasca sarjana. Ruangan langsung sunyi. Semua orang menoleh. Dan dari belakang ruangan, Tiffany melihat. Rahangnya mengeras. Dia mencondongkan badan ke Brock dan berbisik, cukup keras untuk didengar beberapa orang. Anak beasiswa, ini bakal menarik. 2 hari kemudian, di studio seni, Tiffany berjalan melewati meja Grace dan menjatuhkan buku sketsanya ke lantai. Halaman-halamannya berserakan. Minggu-minggu kerja keras, berantakan. Grace berlutut, mengumpulkan semuanya. Tangannya sedikit gemetar. Tapi dia tidak berkata apa-apa. Tiffany berdiri di atasnya, tersenyum tipis. Hati-hati ya semua, nanti dia kira kalian lagi kasih sedekah. Beberapa orang tertawa kecil. Beberapa diam. Pak IG hanya menunduk. Profesor menyuruh Tiffany minta maaf. Dia melakukannya, tanpa melihat Grace. Datar. Kosong. Lalu dia berbisik ke Brock. Ini belum selesai. Malam itu, sebuah grup chat dibuat. Namanya, Westerfield Standards. Pesan pertama, waktunya ingatkan si anak beasiswa, dia sebenarnya di mana. Dan Grace. Dia tidur malam itu dengan pikiran sederhana. Ini cuma hari buruk. Ini akan berlalu. Tapi dia salah. Ini baru permulaan. Hari-hari setelah itu tidak langsung berubah menjadi mimpi buruk. Justru sebaliknya, semuanya terasa samar, pelan, hampir tidak terlihat. Seperti retakan kecil di kaca yang belum pecah, tapi kamu tahu, kalau dibiarkan, suatu saat akan hancur. Grace mencoba menjalani hidup seperti biasa. Dia bangun pagi, pergi ke kelas, duduk diam, mencatat, lalu menghabiskan waktu berjam-jam di studio seni. Di luar itu, dia makan bersama Nadia, kadang tertawa, kadang hanya diam. Dari luar, semuanya terlihat normal. Tapi dari dalam, ada sesuatu yang berubah. Bisikan mulai mengikuti dia. Di lorong. Di kantin. Di belakang kelas. Tidak selalu jelas, tidak selalu keras. Tapi cukup untuk membuatnya sadar, dia sedang diperhatikan. Dinilai. Dibicarakan. Dan yang paling berat, tidak ada yang benar-benar berdiri di sisinya. Nadia melihat semuanya. Dia tidak buta. Dia tidak pura-pura tidak tahu. Ini bukan cuma satu orang, katanya suatu malam di kamar. Ini sistem, Grace. Mereka lagi bangun sesuatu. Grace menggeleng pelan, mencoba tetap tenang. Aku nggak mau cari masalah. Aku cuma mau belajar. Nadia menatapnya lama. Masalahnya, mereka sudah memilih kamu. Kamu nggak perlu cari. Grace tidak menjawab. Dia kembali ke buku sketsanya, mencoba fokus, mencoba mengunci dunia luar. Tapi dunia luar tidak tinggal diam. 2 minggu berlalu. Grace semakin diam. Semakin tertutup. Dia mulai memilih tempat duduk paling aman, tidak terlalu depan,
Tidak terlalu belakang. Tidak terlalu terlihat. Dia berhenti mengangkat tangan di kelas. Padahal sebelumnya, dia selalu punya sesuatu untuk dikatakan. Sekarang, dia memilih diam. Bukan karena tidak tahu jawabannya. Tapi karena dia tahu, setiap kali dia berbicara, ada mata yang memperhatikan dengan cara yang salah. Dan Tiffany. Dia tidak berhenti. Dia hanya lebih halus. Lebih rapi. Lebih terencana. Komentarnya tidak lagi selalu langsung. Kadang hanya senyum tipis. Kadang hanya tatapan yang cukup lama. Kadang hanya satu kalimat kecil yang terdengar seperti lelucon, tapi menusuk. Seperti racun yang diteteskan pelan-pelan. Sampai suatu malam, semuanya berubah. Itu hari Selasa. Grace tinggal lebih lama di studio seni. Hampir jam 10 malam. Dia sedang menyelesaikan karya penting, sebuah potret diri untuk pameran akhir semester. Judul koleksinya, Invisible. Tentang bagaimana rasanya berada di ruang yang menolak melihatmu. Setiap garis yang dia gambar, punya makna. Setiap bayangan, punya cerita. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, dia merasa damai. Dia berjalan kembali ke asrama dengan lelah, tapi puas. Lorongnya sepi. Lampu redup. Langkahnya pelan. Sampai dia sampai di depan pintunya. Dan berhenti. Pintu itu terbuka. Bukan tertutup. Bukan terkunci. Terbuka. Grace berdiri diam beberapa detik. Perasaannya langsung berubah. Ada sesuatu yang salah. Dia mendorong pintu perlahan. Dan saat dia masuk, dunia seolah berhenti. Semua karyanya hancur. Kanvas robek. Kertas sketsa berserakan di lantai. Cat tumpah di mana-mana. Seperti badai yang sengaja diciptakan. Bukan kecelakaan. Bukan iseng. Ini disengaja. Perlahan, matanya menemukan sesuatu di tempat tidur. Buku sketsa kulit itu. Hadiah dari Lorraine. Terbuka. Setiap halamannya dirusak. Dicoret dengan spidol merah. Kata-kata kasar. Kata-kata rasis. Kembali ke tempatmu. Dan di salah satu halaman, ada gambar kasar. Seekor monyet. Ditempel tepat di atas potret dirinya. Grace tidak bergerak. Dia tidak berteriak. Tidak menangis. Dia hanya berdiri di tengah ruangan, seperti patung. Kosong. Seolah-olah sesuatu di dalam dirinya patah. Nadia menemukannya 20 menit kemudian. Masih di posisi yang sama. Masih diam. Grace, lihat aku, katanya pelan. Grace berbalik perlahan. Matanya kering. Suaranya hampir tidak ada. Nadia tidak menunggu lagi. Kita laporkan ini. Sekarang. Keesokan paginya, mereka duduk di kantor dekan kemahasiswaan. Dr. Harold Whitfield. Seorang pria yang terlihat rapi, tenang, dan terlalu santai untuk situasi seperti ini. Dia melihat foto-foto kerusakan. Melihat buku sketsa. Melihat kata-kata rasis itu. Lalu dia menghela napas. Mengkhawatirkan, katanya. Hanya itu. Mengkhawatirkan. Nadia langsung maju. Ini kejahatan kebencian. Ini jelas-jelas ditargetkan. Wajah Whitfield berubah sedikit. Lebih dingin. Jangan gunakan istilah seperti itu, Nona Williams. Kita menangani ini secara internal. Internal. Seolah-olah ini hanya masalah kecil. Seolah-olah tidak ada yang serius. Tidak ada kamera di lorong itu, lanjutnya. Tanpa bukti, sulit menentukan pelaku. Nadia menatapnya tidak percaya. Jadi, tidak ada tindakan. Whitfield merapikan duduknya. Saya akan mencatat ini dalam berkas. Catatan. Hanya itu. Bulan-bulan kerja keras, hancur. Harga diri seorang mahasiswa, diinjak. Dan jawabannya, catatan. Lalu dia menambahkan sesuatu yang lebih buruk. Saya sarankan Anda lebih hati-hati mengunci pintu.
Seolah-olah ini salah Grace. Seolah-olah dia yang gagal menjaga dirinya sendiri. Ruangan itu terasa berat. Grace tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berdiri, lalu berjalan keluar. Di lorong, kakinya melemah. Dia bersandar di dinding, lalu perlahan turun ke lantai. Nadia duduk di sampingnya. Keduanya diam. Lama. Akhirnya, Grace berbisik. Mungkin aku harus pindah saja. Itu bukan suara orang yang marah. Itu suara orang yang mulai menyerah. Malam itu, dia menelepon ibunya. Denise menjawab. Masih di tempat yang sama, formal, sibuk, suara-suara penting di latar belakang. Sayang, ibu cuma punya waktu sebentar. Ada apa? Grace diam. Kata-kata itu ada di ujung bibirnya. Semua yang terjadi. Semua rasa sakit. Semua ketakutan. Dia hampir mengatakannya. Hampir. Tapi kemudian, dia menelannya. Gak apa-apa, Bu. Cuma kangen. Hening sebentar. Grace, kamu gak pernah jadi beban. Ingat itu. Panggilan berakhir. Dan Grace menatap langit-langit kamar dalam gelap. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Besok akan lebih baik. Tapi dia salah lagi. Keesokan paginya, di ruang makan. Tiffany berjalan melewati meja Grace. Senyumnya sempurna. Matanya dingin. Kudengar kamu redecor kamar, katanya santai. Beberapa orang di meja terdekat mendengar. Suka tampilan barunya. Lalu dia mengedipkan mata, dan pergi. Perut Grace langsung terasa mual. Dia langsung mengerti. Ini bukan kebetulan. Whitfield tidak hanya mengabaikan laporan itu. Dia memberitahu mereka. Orang-orang yang menyakitinya, sekarang tahu semuanya. Dan dari situlah, segalanya berubah. Karena setelah itu, ini bukan lagi sekadar bisikan. Ini bukan lagi sekadar ejekan kecil. Ini berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Lebih kejam. Lebih terbuka. Dan kali ini, seluruh kampus akan melihatnya. Setelah kejadian di kamar itu, semuanya berubah arah. Bukan membaik. Tapi semakin jelas. Semakin terang. Seolah-olah seseorang menyalakan lampu dan berkata, sekarang semua orang lihat ini. Dalam beberapa hari, sesuatu muncul di kampus Westerfield. Sebuah akun Instagram. Namanya, Westerfield Truth. Tidak ada foto profil. Tidak ada identitas. Awalnya, tidak ada pengikut. Tapi di tempat seperti Westerfield, hal-hal seperti itu menyebar cepat. Sangat cepat. Postingan pertamanya sederhana. Foto kartu identitas mahasiswa Grace. Foto yang diambil saat hari pertama. Senyumnya masih penuh harapan, matanya masih percaya bahwa tempat ini bisa menjadi rumah. Tapi foto itu sudah diedit. Di bagian bawahnya, ada tulisan besar berwarna putih, Diversity Admission this year. Di bawahnya lagi, bisa beli buku nggak ya? Dalam 24 jam. 400 likes. Komentarnya. Lebih buruk. Emoji tertawa. Siapa yang lolosin dia? Kasus amal lagi. Dan satu komentar anonim yang paling dingin, seseorang harus ngajarin dia standar di sini. Grace melihat postingan itu di kelas. Ponselnya bergetar pelan di meja. Dia menunduk, membaca, lalu scroll. Setiap komentar seperti pukulan kecil. Tidak cukup untuk menjatuhkan langsung. Tapi cukup untuk melemahkan. Perlahan. Dia berhenti scroll. Menutup ponselnya. Meletakkannya terbalik di meja. Lalu menatap lurus ke depan. Dan sejak hari itu, dia tidak pernah angkat tangan lagi di kelas itu. Nadia. Dia melakukan hal yang berbeda. Dia screenshot semuanya. Setiap postingan. Setiap komentar. Setiap akun anonim. Dia menyimpannya dalam satu folder di laptopnya. Rapi. Lengkap. Seperti seseorang yang tahu, ini akan dibutuhkan suatu hari nanti. Kita kirim ini ke ibumu, katanya. Grace langsung menggeleng.
Nadia, dia lagi sibuk banget. Aku nggak mau nambah beban. Ini bukan beban, ini bukti. Aku 18 tahun, jawab Grace pelan. Aku harus bisa urus ini sendiri. Nadia menatapnya lama. Ini bukan tentang mandiri. Ini tentang kamu lagi diserang. Grace tidak menjawab. Dia mengambil pensilnya, mencoba menggambar. Tapi tangannya tidak stabil lagi. Garisnya goyah. Seperti dirinya. 2 minggu berlalu sejak akun itu muncul. Dan sesuatu berubah lagi. Kali ini, bukan dari mahasiswa. Tapi dari atas. Dari orang-orang yang seharusnya melindungi. Suatu hari, Russell Caldwell, ayah Tiffany, meminta pertemuan pribadi dengan Dekan Whitfield. Tidak ada agenda. Tidak ada catatan. Hanya 2 pria, di ruang tertutup. Apa yang mereka bicarakan? Tidak ada yang tahu. Tapi hasilnya. Semua orang bisa melihat. Hari Senin berikutnya, Grace menerima email. Subjeknya singkat, Scholarship Status Review. Dia diminta datang ke kantor dekan jam 2 siang. Nadia ingin ikut. Grace menolak. Aku bisa sendiri. Dia masuk ke kantor itu sendirian. Whitfield sudah menunggu. Duduk di belakang meja. Tangan terlipat. Dia tidak menyuruh Grace duduk. Dia membiarkannya berdiri. Grace, katanya datar, saya akan langsung saja. Beasiswa Anda sedang ditinjau. Grace berkedip. Sejenak, dia pikir dia salah dengar. IPK saya 3,95, katanya pelan. Saya tidak pernah absen. Whitfield mengangguk sedikit. Westerfield menilai keseluruhan pengalaman mahasiswa. Akademik hanyalah sebagian. Sebagian. Grace mengerutkan dahi. Apa maksudnya? Whitfield bergeser di kursinya. Untuk pertama kalinya, dia tidak menatap mata Grace. Itu berarti komite akan menilai apakah kehadiran Anda di sini saling menguntungkan. Saling menguntungkan. Kata-kata itu menggantung di udara. Dingin. Kosong. Seolah-olah keberadaan Grace di kampus ini adalah transaksi. Seolah-olah dia bukan mahasiswa. Tapi, investasi. Dan jika investasi itu tidak cocok, bisa dibuang. Di saat itu, Grace mengerti. Ini bukan tentang nilai. Bukan tentang kehadiran. Bukan tentang usaha. Ini tentang siapa dia. Dan siapa mereka. Russell Caldwell masuk ruangan ini. Dan Whitfield memilih. Bukan kebenaran. Bukan keadilan. Tapi uang. Grace tidak berdebat. Tidak menangis. Tidak memohon. Dia hanya berbalik dan keluar. Sampai di lorong, dia berjalan beberapa langkah, lalu berhenti. Dan kakinya tidak kuat lagi. Dia turun ke lantai. Dingin. Sunyi. Dadanya naik turun cepat. Matanya mulai panas. Dan untuk pertama kalinya sejak dia tiba di Westerfield, Grace menangis. Bukan karena dia lemah. Tapi karena pintu terakhir yang dia percaya terbuka. Baru saja ditutup. Di depan wajahnya. Nadia menemukannya lagi. Duduk di lantai. Seperti waktu itu. Seperti siklus yang berulang. Grace, suaranya pelan. Grace mengangkat wajahnya. Matanya merah. Mereka mau ambil semuanya, bisiknya. Nadia tidak langsung menjawab. Dia duduk di sampingnya. Dekat. Kita lawan. Grace menggeleng pelan. Dengan apa? Pertanyaan itu menggantung. Dan untuk pertama kalinya, Nadia tidak punya jawaban cepat. Malam itu, Grace kembali ke studio. Bukan karena dia kuat. Tapi karena dia tidak tahu harus kemana lagi. Seni adalah satu-satunya tempat yang masih terasa miliknya. Dia mulai lagi dari awal. Kanvas baru. Sketsa baru. Judul yang sama. Invisible. Tapi kali ini, rasanya berbeda.
Lebih dalam. Lebih sakit. Lebih jujur. Dia menggambar wajahnya sendiri. Bukan versi yang sempurna. Bukan versi yang kuat. Tapi versi yang retak. Yang lelah. Yang hampir hilang. Dan saat dia menggambar, dia tidak sadar satu hal. Semua yang mereka lakukan, semua yang mereka hancurkan, tidak membuatnya hilang. Mereka justru membentuk sesuatu yang baru. Sesuatu yang lebih tajam. Lebih berbahaya. Dan di sisi lain kampus, Tiffany Caldwell tersenyum. Dia melihat postingan Instagram itu terus naik. Like bertambah. Komentar bertambah. Pengaruhnya bertambah. Dan dia merasa menang. Dia berpikir, ini hanya soal waktu. Sampai Grace menyerah. Sampai dia pergi sendiri. Tanpa perlu didorong. Tanpa perlu disentuh. Tapi dia salah. Karena mereka sudah melewati satu garis. Dan ketika garis itu dilanggar, hal-hal yang tidak mereka duga mulai bergerak. Perlahan. Diam-diam. Dan sangat pasti. Kadang, sebuah titik balik tidak datang dengan suara keras. Tidak selalu ada tanda peringatan. Tidak ada lampu merah yang menyala atau alarm yang berbunyi. Kadang, semuanya terasa biasa saja. Sampai tiba-tiba, semuanya hancur. Itu hari Jumat malam. Malam sebelum pameran seni rupa. Selama 3 minggu terakhir, Grace hampir tidak tidur. Dia membangun ulang semuanya dari nol. Setiap lukisan, setiap sketsa, setiap bagian dari dirinya yang sempat dihancurkan. Dia bekerja sampai jam 2 pagi. Kadang 3. Tangannya pegal, matanya lelah, tapi dia tidak berhenti. Koleksi itu masih berjudul Invisible. Tapi kali ini, lebih jujur. Lebih kasar. Lebih berani. Ini bukan lagi tentang tidak terlihat. Ini tentang dipaksa untuk terlihat, tapi dengan cara yang salah. Malam itu, gedung seni hampir kosong. Sebagian besar mahasiswa sudah pulang untuk akhir pekan. Lorong-lorong sunyi. Lampu terasa lebih dingin. Langkah kaki Grace terdengar lebih jelas dari biasanya. Jam menunjukkan hampir pukul 8 ketika dia masuk ke kamar mandi di lantai 2. Dia hanya ingin mencuci tangan. Menarik napas sebentar. Memberi dirinya waktu sebelum kembali bekerja. Dia berdiri di depan cermin. Melihat dirinya sendiri. Wajah lelah. Mata sedikit cekung. Tapi masih berdiri. Masih ada. Dan mungkin, itu sudah cukup. Lalu, pintu di belakangnya terbuka. Satu suara. Pelan. Tapi cukup. Grace tidak langsung berbalik. Tapi dia tahu. Ada sesuatu yang salah. Kemudian suara langkah. Lebih dari satu. Dia menoleh. Dan di sanalah mereka. Tiffany Caldwell masuk duluan. Di belakangnya, Brooke Dawson. Dan terakhir, Pak I.G. Harmon. Tiffany meraih pintu, dan menguncinya. Klik. Suara kecil itu, terasa seperti sesuatu yang jauh lebih besar. Seperti keputusan. Seperti akhir dari sesuatu. Grace berdiri tegak. Dia tidak mundur. Tidak kali ini. Tiffany berjalan pelan mendekat. Wajahnya tenang. Terlalu tenang. Kami sudah kasih kamu banyak kesempatan, katanya datar. Untuk pergi sendiri. Grace tidak menjawab. Dia hanya menatap balik. Tapi kamu terus muncul, lanjut Tiffany, sedikit memiringkan kepala. Seolah-olah kamu memang pantas ada di sini. Grace menarik napas. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, dia bicara. Aku memang pantas. Kalimat itu sederhana. Tapi berat. Dan itu cukup untuk mengubah ekspresi Tiffany. Senyumnya tipis. Berbahaya. Tidak, katanya pelan. Kamu cuma dapat bantuan. Dia melangkah lebih dekat. Dan setelah malam ini, kamu bahkan tidak punya itu. Grace tidak sempat menjawab. Karena Brooke bergerak lebih dulu.
Dorongan keras. Punggung Grace menghantam dinding ubin. Kepalanya terbentur. Suaranya tumpul. Dunia berputar. Sebelum dia bisa menyeimbangkan diri, plak. Tamparan pertama. Keras. Langsung ke wajah. Lalu yang kedua. Lebih kuat. Grace mencoba berdiri. Tapi Brock menendang kakinya. Dia jatuh ke lantai. Sikutnya menghantam ubin. Rasa sakit menjalar cepat. Tiffany berdiri di atasnya. Menatap. Menilai. Seolah ini bukan manusia di depannya. Lalu dia menoleh ke Pak IG. Giliranmu. Ruangan itu mendadak sunyi. Pak IG tidak bergerak. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar. Aku enggak, Tiffany memotong. Kalau kamu nggak bareng kita, suaranya pelan, tapi tajam, kamu yang berikutnya. Kalimat itu, cukup. Pak IG melangkah maju. Pelan. Ragu. Dia mendorong Grace. Ringan. Hampir tidak terasa. Seperti seseorang yang berharap itu tidak benar-benar terjadi. Lalu dia mundur. Wajahnya berubah. Seperti ingin muntah. Tapi itu tidak menghentikan yang lain. Karena Tiffany dan Brock belum selesai. Tendangan. Pukulan. Berulang. Tanpa jeda. Grace mencoba melindungi diri. Tapi tubuhnya sudah terlalu lemah. Setiap pukulan membuat napasnya semakin pendek. Setiap detik, semakin gelap. Sampai akhirnya, dia tidak melawan lagi. Tubuhnya meringkuk di lantai. Darah di bibirnya. Matanya setengah tertutup. Napasnya berat. Pelan. Hampir hilang. Dan di tengah semua itu, Tiffany merapikan rambutnya. Seolah baru selesai dari sesuatu yang biasa. Dia mengeluarkan ponsel. Mengangkatnya. Mengambil selfie. Dengan tubuh Grace di belakangnya. Lalu mengetik sesuatu. Membuang sampah. Dan menambahkan satu hashtag, Westerfield Standards. Dia mengunci ponsel. Membuka pintu. Dan keluar. Seperti tidak terjadi apa-apa. Seperti ini hanya rutinitas. Tapi ada satu hal yang mereka tidak tahu. Seseorang ada di luar. Nadia. Dia datang ke gedung seni untuk membantu Grace. Dia mendengar suara dari dalam kamar mandi. Teriakan. Benturan. Tawa. Dia mencoba membuka pintu. Terkunci. Dia mendorong. Tidak bisa. Jantungnya berdetak cepat. Panik. Dia tahu, sesuatu yang buruk sedang terjadi. Dia tidak bisa masuk. Tapi dia bisa melakukan satu hal. Dia mengeluarkan ponselnya. Dan menekan tombol rekam. Tangannya gemetar. Tapi dia tetap merekam. Suara dari dalam terdengar jelas. Kata-kata. Pukulan. Tawa. 3 menit. 3 menit yang terasa seperti selamanya. Lalu, dia menunduk. Mengarahkan kamera ke celah kecil di bawah pintu. Dan merekam lagi. Sepatu. Bayangan. Tubuh yang jatuh. Gerakan kasar. 40 detik. Itu saja. Tapi cukup. Sangat cukup. Ketika pintu terbuka, Nadia langsung menempel ke dinding. Menahan napas. Mereka keluar. Tertawa. Tidak melihatnya. Tidak peduli. Begitu mereka pergi, Nadia masuk. Dan apa yang dia lihat? Membekukan darahnya. Grace. Tidak ada jawaban. Dia berlari mendekat. Tubuh Grace dingin. Tidak bergerak. Wajahnya hampir tidak bisa dikenali. Nadia langsung mengambil ponselnya. Menekan satu nomor. 911, apa keadaan darurat Anda? Mereka memukulinya. Suara Nadia pecah. Dia nggak bangun, tolong cepat. Ambulans datang dalam hitungan menit.
Lampu merah biru memantul di dinding kampus. Orang-orang mulai berkumpul. Ponsel mulai merekam. Dan tanpa sadar, sesuatu yang seharusnya bisa disembunyikan mulai terlihat. Tapi Nadia belum selesai. Dia melakukan satu panggilan lagi. Dia membuka kontak. Nama yang tersimpan, BBD. Dia tekan. Telepon berdering. Sekali. Dua kali. Diangkat. Halo. Suara Nadia hampir tidak terdengar. Mereka, melukai Grace, diam. Beberapa detik. Lalu suara di ujung sana berubah. Tenang. Dingin. Terkendali. Ceritakan semuanya, katanya. Dan jangan biarkan siapapun pergi dari gedung itu. Di saat itu, tanpa ada yang menyadari sepenuhnya, segalanya mulai berubah. Karena ini bukan lagi tentang bisikan. Bukan lagi tentang ejekan. Bukan lagi tentang satu gadis melawan tiga. Ini sudah masuk ke sesuatu yang jauh lebih besar. Dan orang-orang yang berpikir mereka aman, baru saja membuat kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Ambulans datang dengan suara sirene yang memecah malam. Lampu merah dan biru memantul di dinding kampus Westerfield, membuat semuanya terasa seperti adegan yang tidak nyata. Mahasiswa mulai berkumpul dari kejauhan. Beberapa berbisik. Beberapa merekam. Dan di tengah semua itu, Grace Underwood dibawa keluar dengan tandu. Lehernya dipasang penyangga. Masker oksigen menutup sebagian wajahnya. Darah masih terlihat di bibirnya yang pecah. Matanya tertutup. Nadia berdiri di samping, tubuhnya gemetar, ponsel masih di tangannya. Dia tidak menangis. Belum. Karena dia tahu, ini belum selesai. Di sisi lain kampus, di dalam kantor dekan, suasananya sangat berbeda. Tiffany, Brock, dan Pak IG duduk di kursi. Diam. Tidak ada tawa sekarang. Tidak ada ejekan. Hanya ketegangan yang menggantung di udara. Dekan Whitfield berjalan bolak-balik di ruangan. Wajahnya pucat. Tangannya berkeringat. Tapi bukan karena Grace. Bukan karena apa yang terjadi di kamar mandi. Dia takut pada satu hal saja, masalah hukum. Kita harus tenang, katanya cepat. Ini bisa dikategorikan sebagai perkelahian antar mahasiswa. Perkelahian. Kata itu terdengar begitu ringan, begitu salah. Kita tidak perlu melibatkan media, lanjutnya. Tidak ada pernyataan resmi sampai kita tahu semuanya. Dia sudah membuat keputusan. Bukan tentang kebenaran. Tapi tentang melindungi kampus. Melindungi donatur. Melindungi dirinya sendiri. Terlambat. Sangat terlambat. Karena di luar sana, seseorang sudah merekam ambulans. Video itu sudah naik ke Facebook. Dalam waktu kurang dari 1 jam, akun berita lokal mulai mengambilnya. Judul-judul mulai muncul. Mahasiswi terluka parah di kampus elit. Insiden kekerasan di Westerfield. Dan seperti biasa, internet tidak menunggu. Cerita itu mulai menyebar. Cepat. Terlalu cepat untuk dihentikan. Sementara itu, di rumah sakit St. Michael, ruang gawat darurat dipenuhi suara mesin dan langkah kaki cepat. Bau antiseptik memenuhi udara. Lampu putih terang terasa dingin. Grace terbaring di ranjang. Tidak bergerak. Wajahnya bengkak. Memar menyebar di pipinya. Tulang rusuknya retak. Setiap napas, seperti perlawanan. Dia setengah sadar. Jari-jarinya bergerak pelan, seperti mencari sesuatu. Seperti mencari pensil. Lorraine tiba lebih dulu. Dia mengemudi selama 4 jam tanpa berhenti. Tangannya masih kaku saat masuk ke ruangan. Dan ketika dia melihat cucunya, dia berhenti di pintu. Tangannya naik ke mulutnya. Suara keluar dari dalam dirinya. Bukan kata. Bukan tangisan biasa. Sesuatu yang lebih dalam. Lebih tua dari bahasa. Tapi hanya sebentar. Karena Lorraine adalah tipe wanita yang tidak tinggal lama dalam kehancuran. Dia melangkah masuk. Duduk di samping tempat tidur.
menggenggam tangan Grace, dan mulai berdoa. Pelan. Tenang. Seperti dulu, di jembatan Selma. Seperti seseorang yang tahu bagaimana bertahan, bahkan saat dunia runtuh. 40 menit kemudian, pintu terbuka lagi. Dan seseorang masuk. Langkahnya cepat. Terukur. Sepatu haknya berbunyi di lantai. 1, 2, 3. Denise Underwood. Dia datang dengan setelan rapi. Blazer gelap. Rambut tersisir sempurna. Semua tentang dirinya terkendali. Dia tidak melihat siapapun. Tidak bicara. Langsung menuju tempat tidur. Dan saat dia melihat wajah putrinya, dia berhenti. Sejenak. Hanya 1 detik. Lalu dia mendekat. Menunduk. Mencium kening Grace. Ibu di sini, sayang. 5 kata. Itu saja. Tangan Grace bergerak sedikit. Menggenggam tangan ibunya. Air mata mengalir dari satu mata yang tidak bengkak. Dia tidak bicara. Tidak perlu. Denise berdiri di sana selama beberapa detik. Mengamati. Setiap luka. Setiap memar. Menyimpan semuanya dalam diam. Lalu dia berdiri. Perlahan. Melepaskan tangan Grace. Dan berjalan keluar. Pintu tertutup pelan di belakangnya. Klik. Dan di detik itu, sesuatu berubah. Dia bukan lagi hanya seorang ibu. Wajahnya mengeras. Matanya fokus. Dingin. Tajam. Seperti seseorang yang sudah siap. Dia mengeluarkan ponselnya. Menekan nomor. Tidak melihat layar. Dia hafal. Telepon diangkat hampir langsung. Ini Denise Underwood, katanya tenang. Saya butuh divisi hak sipil FBI. Sekarang. Dia berhenti sebentar. Lalu mengulang. Lebih jelas. Saya melaporkan serangan bermotif rasial di sebuah universitas dalam wilayah saya. Kata-katanya rapi. Tegas. Tidak ada emosi. Tapi justru itu yang membuatnya terasa lebih berat. Karena ini bukan permintaan. Ini perintah. Dan disinilah, semuanya berubah arah. Karena Denise Underwood bukan orang biasa. Dia adalah jaksa Amerika Serikat. Kepala Jaksa Federal untuk distriknya. Dia punya wewenang atas kasus kejahatan kebencian. Pelanggaran hak sipil. Korupsi. Penghalangan keadilan. Dan sekarang, semua itu masuk ke dalam satu kasus. Kasus putrinya. Dalam 24 jam, kampus Westerfield tidak lagi tenang. Jam 7 pagi, mobil-mobil hitam masuk ke area kampus. Bukan keamanan kampus. Bukan polisi lokal. Agen federal. Dengan jas gelap. Lencana resmi. Dan surat perintah. Banyak surat perintah. Ditandatangani sebelum matahari terbit. Mereka tidak datang untuk bertanya. Mereka datang untuk mengambil alih. Server universitas disita. Email diperiksa. Rekaman kamera diambil, apapun yang tersisa. Ponsel Tiffany. Ponsel Brock. Semua perangkat yang terhubung ke akun Westerfield Truth. Semua diamankan. Mahasiswa dipanggil satu persatu. 19 orang diwawancarai sebelum siang. Dan ceritanya, sama. Selama berbulan-bulan, Grace jadi target. Terencana. Berulang. Dan semua orang tahu. Tapi tidak ada yang benar-benar bertindak. Akun Instagram itu dilacak dalam 3 jam. Alamat IP. Laptop. Riwayat login. Semua mengarah ke satu tempat. Lingkaran yang sama. Dan kemudian, mereka menemukan sesuatu yang lebih besar. Grup chat. Westerfield Standards. Isi pesannya. Lebih buruk dari yang dibayangkan. Hinaan. Rencana. Tertawa.
Dan satu pesan dari Tiffany. Dikirim malam sebelum kejadian. Besok kita selesaikan ini. Bukti bertambah. Rekaman Nadia dimasukkan. Audio. Jelas. Suara Tiffany. Suara pukulan. Suara tawa. Dan video pendek. Yang cukup untuk menunjukkan apa yang terjadi. Sementara itu, di kantor polisi lokal, seorang detektif bernama Elaine Crawford akhirnya bicara. Dia sebenarnya sudah mulai laporan. Tapi diperintahkan untuk diam. Karena seseorang tidak ingin masalah ini membesar. Tapi sekarang FBI ada di sana. Dan dia menyerahkan semuanya. Tanpa ragu. Satu persatu, semua yang disembunyikan mulai muncul ke permukaan. Dan di sisi lain kota, seorang pengacara menelepon. Pengacara pribadi Russell Caldwell. Nada suaranya profesional. Tenang. Dia ingin diskusi awal. Cara halus untuk mengatakan, mari kita selesaikan ini. Seperti biasa. Dengan uang. Tapi kali ini, jawabannya berbeda. Kasus ini tidak lagi ditangani secara biasa, kata seseorang di ujung telepon. Korban adalah putri dari jaksa Amerika Serikat. Hening. Lama. Sangat lama. Lalu satu kalimat pelan keluar dari mulut pengacara itu, putrinya. Ya. Telepon ditutup. Dan dalam hitungan menit, satu hal menjadi jelas. Ini bukan kasus yang bisa dibeli. Ini bukan masalah yang bisa disembunyikan. Ini bukan situasi yang bisa dihapus. Karena untuk pertama kalinya, orang yang mereka anggap tidak penting, ternyata terhubung ke kekuatan yang tidak bisa mereka kendalikan. Dan badai itu baru saja dimulai. 3 hari setelah malam itu, dunia tidak lagi diam. Yang sebelumnya hanya bisikan di lorong kampus, sekarang menjadi suara yang terdengar di seluruh negeri. Pagi itu, langit di atas gedung pengadilan federal tampak abu-abu. Kamera sudah berjejer sejak subuh. Wartawan berdiri rapat, mikrofon di tangan, menunggu satu orang. Denise Underwood. Tapi hari itu, dia tidak berdiri di sana sebagai jaksa. Dia berdiri sebagai seorang ibu. Di belakangnya, Lorraine berdiri tegak. Usianya 72 tahun, tapi cara dia berdiri, seperti seseorang yang tidak pernah mundur dari apapun. Tangannya terlipat rapi, wajahnya tenang, tapi matanya penuh sejarah. Denise melangkah ke depan mikrofon. Tidak ada catatan di tangannya. Tidak ada naskah. Hanya kebenaran. 3 hari yang lalu, katanya pelan, suaranya stabil, putri saya yang berusia 18 tahun dipukuli hingga tidak sadarkan diri di kamar mandi kampus oleh 3 mahasiswa lain, karena warna kulitnya. Sunyi. Bukan sunyi biasa. Sunyi yang berat. Seolah semua orang di sana merasakan kalimat itu jatuh ke dada mereka. Dia tidak terburu-buru. Dia membiarkan kata-kata itu hidup. Dan yang lebih parah, lanjutnya, institusi yang seharusnya melindunginya, sudah mengetahui pelecehan ini selama berbulan-bulan. Beberapa kamera bergerak. Beberapa orang saling menatap. Mereka tahu, katanya lagi. Dan mereka memilih untuk melindungi cek senilai jutaan dolar, daripada keselamatan seorang anak. Suaranya tidak naik. Tidak bergetar. Tapi justru itu yang membuatnya terasa lebih tajam. Seperti pisau yang tidak perlu diayunkan keras, untuk melukai. Saya tidak berdiri di sini sebagai jaksa hari ini, katanya. Saya berdiri sebagai seorang ibu. Dia berhenti sejenak. Menatap langsung ke kamera di tengah. Dan saya ingin mengatakan ini kepada setiap orang tua, anak-anak kita berhak merasa aman di tempat mereka belajar. 4 menit. Hanya 4 menit. Tapi dalam 2 jam, video itu sudah ada di mana-mana. Media nasional mulai meliput. Tagar mulai muncul. Mahasiswa dari kampus lain mulai bicara. Orang-orang yang sebelumnya diam, mulai merasa tidak nyaman. Dan di dalam kampus Westerfield, segalanya mulai runtuh. Keesokan paginya, mobil federal berhenti di depan 2 rumah. Satu milik keluarga Caldwell. Satu lagi milik keluarga Dawson. Tiffany dan Brock dibawa keluar, dengan borgol.
Tidak ada kamera yang bisa mereka hindari. Tidak ada pengacara yang bisa menghentikan itu. Tidak kali ini. Mereka didakwa secara federal. Sebagai orang dewasa. Bukan sebagai remaja. Bukan sebagai anak yang membuat kesalahan. Tapi sebagai pelaku kejahatan serius. Sementara itu, Pak IG. Dia tidak ditangkap dengan cara yang sama. Namanya tetap masuk dalam kasus. Tapi perannya berbeda. Lebih kecil. Dan itu akan menjadi penting. Di kampus, berita menyebar seperti api. Mahasiswa membaca. Menonton. Mengingat. Semua momen kecil yang dulu mereka abaikan, sekarang terasa besar. Komentar yang mereka dengar. Lelucon yang mereka biarkan. Tatapan yang mereka abaikan. Sekarang, semuanya punya arti. Dan pertanyaan mulai muncul. Kenapa kita diam? Dekan Whitfield. Dia tidak bisa lagi bersembunyi. Dalam waktu singkat, bukti muncul. Rekaman keamanan yang hilang. File yang dihapus. Keputusan yang sengaja dibuat. Dan akhirnya, dia dipecat. Bukan dengan hormat. Bukan dengan alasan halus. Tapi dengan satu kata yang jelas, gagal. Gagal melindungi. Gagal bertindak. Gagal menjadi pemimpin. Dan lebih dari itu, dia sekarang menjadi bagian dari penyelidikan. Nama Caldwell yang dulu terpampang di gedung perpustakaan mulai menjadi masalah. Pembangunan dihentikan. Donasi yang dulu dibanggakan, sekarang terasa seperti beban. Dan Russell Caldwell. Untuk pertama kalinya, dia tidak bisa mengontrol cerita. Tidak bisa menelepon. Tidak bisa mengatur. Karena ini sudah bukan levelnya lagi. Ini federal. Dan di tengah semua itu, ada satu orang yang membuat keputusan tak terduga. Pak IG Harmon. 2 minggu setelah penangkapan, dia mengangkat telepon. Tangannya gemetar. Matanya merah karena kurang tidur. Dia menelepon kantor jaksa. Sendiri. Tanpa pengacara. Tanpa orang tua. Saya ingin bicara, katanya. Mereka setuju untuk bertemu. Di gedung federal. Ruangan dingin. Meja kosong. Hanya satu perekam di tengah. Mulai, kata jaksa. Dan Pak IG mulai bicara. Semua yang dia simpan selama ini. Keluar. Grup chat. Rencana. Kata-kata. Detail demi detail. Tidak ada yang dia sembunyikan. Ini bukan baru terjadi malam itu, katanya pelan. Ini sudah lama, dan kami semua tahu. Dia menelan ludah. Tangannya mengepal. Tiffany, dia terobsesi. Dia nggak cuma mau ganggu Grace, dia mau mengusirnya. Dia berhenti. Air matanya jatuh. Saya ada di sana, saya lihat semuanya. Saya dengar kepalanya kena dinding, suaranya pecah. Dan saya dorong dia juga. Ruangan itu diam. Bukan karena tidak peduli. Tapi karena semua orang tahu, ini adalah momen kejujuran. Aku takut, lanjutnya. Tapi itu bukan alasan. Dia mengangkat wajahnya. Saya ingin memperbaiki ini. Jaksa menatapnya lama. Kenapa sekarang? Pak IG menjawab tanpa ragu. Karena saya nggak bisa tidur. Karena setiap kali saya tutup mata, saya lihat wajahnya. Itu bukan pembelaan. Itu pengakuan. Dan itu mengubah segalanya. Pak IG diberi kesempatan. Bukan bebas. Tapi berbeda. Dia harus bersaksi. Memberikan semua bukti. Dan menerima konsekuensi. Dia setuju. Tanpa negosiasi panjang. Beberapa hari kemudian, dia berdiri di sebuah forum kampus. Di depan ratusan orang. Mahasiswa. Dosen. Media. Tangannya gemetar saat memegang kertas. Tapi dia tetap berdiri. Saya ingin bicara langsung ke Grace Underwood, katanya. Suaranya pelan.
Tapi jelas, apa yang saya lakukan salah. Tidak ada alasan. Tidak ada, tapi. Saya ada di sana saat dua orang memukuli kamu, dan saya tidak menghentikan mereka. Air mata jatuh. Saya pengecut. Ruangan itu sunyi. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada komentar. Hanya keheningan. Dan di baris ketiga, Lorraine duduk. Diam. Mendengarkan. Pak IG selesai membaca. Tangannya turun. Kertasnya hampir jatuh. Dia menatap ke depan. Dan melihat Lorraine. Beberapa detik, tidak ada gerakan. Lalu, Lorraine mengangguk. Satu kali. Pelan. Tidak besar. Tidak dramatis. Tapi cukup. Dan Pak IG langsung menangis. Karena dia tahu. Itu bukan pengampunan. Belum. Tapi itu pengakuan. Bahwa dia memilih jalan yang benar. Walaupun terlambat. Dan di tempat lain. Di sebuah kamar rumah sakit yang sunyi. Grace duduk di tempat tidur. Masih lemah. Masih sakit. Tapi sadar. Di tangannya, ada sebuah pensil. Sudah lama dia tidak menggambar. Sejak malam itu. Sejak semuanya berubah. Tangannya masih gemetar saat menggenggamnya. Tapi dia tetap mulai. Garis pertama. Pelan. Lalu kedua. Dia menggambar wajahnya sendiri. Apa adanya. Memar. Luka. Mata yang bengkak. Tidak disembunyikan. Tidak diperhalus. Tapi satu hal berbeda. Dalam gambar itu, dia tidak menunduk. Dia tidak hilang. Dia menatap lurus ke depan. Kuat. Diam. Tegas. Dan di sudut bawah, dia menulis satu kalimat kecil. Masih di sini. Karena setelah semua yang terjadi, setelah semua yang mereka coba lakukan, dia tidak hilang. Dia tetap ada. Dan sekarang, seluruh dunia mulai melihat. Sebulan setelah malam itu, kampus Westerfield terasa seperti tempat yang berbeda. Bukan karena bangunannya berubah. Bukan karena orang-orangnya tiba-tiba menjadi sempurna. Tapi karena kebenaran, akhirnya terlihat. Grace berjalan melewati gerbang kampus dengan langkah pelan. Udara terasa sama. Jalan setapak masih sama. Tapi cara orang memandangnya, tidak lagi sama. Beberapa mahasiswa menunduk saat dia lewat. Beberapa ragu-ragu ingin menyapa. Beberapa mendekat, dengan permintaan maaf yang canggung, pelan, dan terlambat. Grace tidak membalas dengan marah. Dia juga tidak tersenyum lebar. Dia hanya menerima. Seperlunya. Karena dia tahu, perubahan tidak datang dalam satu hari. Tapi setidaknya, sekarang ada perubahan. Di gedung utama, papan nama lama sudah tidak ada. Whitfield sudah pergi. Digantikan oleh Dr. Adrienne Cole, seorang wanita yang dikenal tegas, berpengalaman, dan tidak takut menghadapi hal sulit. Program baru mulai diterapkan. Diskusi terbuka. Pelatihan wajib. Kebijakan yang dulu hanya tulisan, sekarang mulai dijalankan. Dan di dinding gedung seni, mural baru muncul. Warna-warna berani. Wajah-wajah berbeda. Cerita-cerita yang dulu tidak pernah diberi ruang. Nama, Caldwell, di perpustakaan. Sudah dihapus. Seolah-olah sejarah itu ingin ditulis ulang. Tapi yang paling penting bukan itu. Yang paling penting, Grace kembali. Malam itu, pameran seni akhirnya digelar. Terlambat 3 bulan. Tapi mungkin, justru datang di waktu yang tepat. Ruangan galeri dipenuhi orang. Mahasiswa. Dosen. Media. Semua ingin melihat. Semua ingin tahu. Dan di dinding utama, karya Grace tergantung. Koleksi Invisible. 6 karya. Semuanya baru. Semuanya lahir dari rasa sakit,
tapi juga kekuatan. Dan di tengah, ada satu lukisan yang membuat semua orang berhenti. Still Here. Wajahnya. Apa adanya. Memar. Luka. Mata bengkak. Tapi tatapannya tidak goyah. Tidak meminta belas kasihan. Tidak ingin disembunyikan. Tatapan itu menantang. Diam. Tapi kuat. Dan anehnya, tidak ada yang berani berpaling. Dalam beberapa hari, lukisan itu menyebar. Di media sosial. Di berita. Di galeri lain. Sebuah institut seni terkenal bahkan menghubunginya. Mereka ingin Grace ikut program musim panas. Mereka bilang, karya ini mengubah cara orang melihat dunia. Dan mungkin, itu benar. Malam setelah pameran, Grace duduk di beranda rumah Lorraine. Udara hangat. Kunang-kunang terlihat di halaman. Semuanya terasa tenang. Di tangannya, ada buku sketsa baru. Hadiah dari Lorraine lagi. Kali ini, tulisannya berbeda. Untuk gadis yang menolak menghilang. Grace tersenyum kecil. Lalu dia menoleh ke ibunya. Aku mau tanya sesuatu. Denise menatapnya. Kenapa ibu nggak turun tangan lebih cepat? Pertanyaan itu jujur. Tidak marah. Tapi dalam. Waktu kamarku dihancurkan, waktu beasiswaku hampir diambil. Ibu bisa menghentikan semuanya dengan satu telepon. Denise diam sejenak. Memilih kata-katanya. Karena aku ingin kamu tahu, suaramu punya nilai sendiri, katanya pelan. Tanpa bantuan siapapun. Grace mendengarkan. Aku ingin kamu melihat bagaimana sistem itu bekerja. Dan bagaimana sistem itu bisa gagal. Dia menarik napas. Karena kalau kamu mengerti itu, kamu bisa jadi orang yang memperbaikinya. Grace tidak langsung menjawab. Dia menyandarkan kepalanya di bahu ibunya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, dia merasa aman. Di dalam rumah, Lorraine melihat mereka dari jendela. 3 generasi. 3 cara bertarung. 1 tujuan. Dan dia tersenyum. Karena dia tahu, perjuangan belum selesai. Tapi mereka sudah bergerak maju. Beberapa minggu kemudian, persidangan dimulai. Bukan di kampus. Bukan di ruang tertutup. Tapi di pengadilan federal. Tiffany Caldwell dan Brock Dawson diadili sebagai orang dewasa. Bukti yang ada, terlalu kuat. Rekaman. Pesan. Video. Kesaksian. Tidak ada ruang untuk menyangkal. Juri hanya butuh beberapa jam. Putusan dibacakan. Bersalah. Untuk semua dakwaan utama. Tidak ada keheningan panjang. Tidak ada kejutan. Hanya kenyataan, yang akhirnya sampai. Tiffany dan Brock dijatuhi hukuman penjara. Beberapa tahun. Tanpa jalan pintas. Tanpa pengecualian. Hakim mengatakan sesuatu yang kemudian dikutip di mana-mana, kekayaan dan status bukan perlindungan dari konsekuensi. Dan kali ini, itu benar. Russell Caldwell juga tidak lolos. Penyelidikan terhadapnya berjalan. Keputusan-keputusan yang dulu tersembunyi, sekarang terbuka. Kontrak dibekukan. Nama tercoreng. Warisan yang dia bangun, berubah arah. Dan dekan Whitfield. Dia bukan lagi dekan. Bukan lagi figur penting. Namanya sekarang disebut sebagai contoh kegagalan. Seseorang yang tahu, tapi memilih diam. Pak IG menjalani konsekuensinya. Dia tidak bebas begitu saja. Tapi dia memilih untuk bertanggung jawab. Dia pindah. Memulai ulang. Dan mencoba melakukan hal yang benar. Grace tidak menjadi temannya. Mungkin tidak akan pernah. Tapi dia menerima satu hal, permintaan maaf itu nyata. Dan itu cukup untuk sekarang. Waktu berlalu. Grace menyelesaikan tahun pertamanya. Nilainya tetap tinggi. Semangatnya kembali. Dan sesuatu yang dulu hampir hilang, sekarang justru menjadi kekuatannya.
Dia tetap menggambar. Tetap diam saat perlu. Tetap berbicara saat penting. Dan yang paling penting, dia tidak lagi merasa tidak terlihat. Karena dia tahu siapa dirinya. Dan dia tahu, dia pantas berada dimanapun dia berdiri. Sekarang, sebelum kita benar-benar menutup cerita ini, ada satu hal yang perlu kamu ingat. Cerita seperti ini, bukan hanya tentang satu orang. Bukan hanya tentang satu kampus. Di dunia nyata, banyak orang mengalami hal yang sama. Tidak semua punya kamera yang merekam. Tidak semua punya seseorang yang bersuara. Tidak semua punya seseorang yang datang tepat waktu. Dan itu yang membuat pertanyaan ini penting. Kalau kamu melihat sesuatu yang salah, apa yang akan kamu lakukan? Diam. Atau berdiri. Karena seringkali, perbedaan antara keadilan dan ketidakadilan bukan pada siapa yang kuat, tapi pada siapa yang memilih untuk tidak diam. Dan kalau kamu pernah merasa seperti Grace, merasa tidak dilihat, merasa tidak diinginkan, ingat ini, cerita kamu belum selesai. Dan orang-orang yang mencoba menjatuhkan kamu mungkin tidak sadar. Mereka sedang membentuk seseorang yang jauh lebih kuat. Grace Underwood hampir kehilangan segalanya. Tapi pada akhirnya, dia tidak hilang. Dia tetap berdiri. Masih di sini.